Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Untuk menuju satu masjid, yaitu Masjid Namira. Masjid Namira Lamongan. Ya, kita akan mengunjungi satu masjid yang disebut Masjid Namira. Nama ini diambil dari nama masjid di Arafah. Ya, panjenengan yang sudah pernah tindak haji atau umroh mungkin sudah pernah menziarahi atau mendatangi sebuah masjid yang namanya Masjid Namira, yang hanya dibuat sholat setiap tanggal berapa? Yaitu setiap peristiwa di Arafah. Karena wukuf di Arafah, maka Masjid Namira itu dibuka dan dilaksanakan sholat wukuf di sana. Tapi untuk jamaah kita, Bapak sekalian, tidak berada di masjid itu. Makanya kita mungkin belum pernah masuk di situ juga ya, walaupun sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi biasanya kita diajak mengunjungi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Belajar mengetahui bagaimana takmir Masjid Namira mengurus masjidnya sehingga bisa viral seperti yang kami baca di medsos dan dari berita dari teman-teman yang sering kesini. Semoga kiranya kunjungan kami ini bisa menambah wawasan kami semuanya untuk bisa lebih memajukan Masjid Nurul Huda yang ada di kawasan Sleman. Kami, pengurus takmir kami ini sudah mulai ada regenerasi. Jadi sekarang masih yang sepuh dan yang muda masih dalam satu pengurusan, dan jumlahnya kalau tidak salah malah lebih banyak yang muda. 60% muda, ya 40% yang sepuh-sepuh. Harapan kami dengan banyak berkunjung di masjid-masjid lain termasuk Namira ini nanti bisa memajukan masjid kami. Begitu Bapak. Segala puji bagi Allah yang mana pada siang atau pagi ini Allah masih mencurahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang berupa iman, kematian, ingat mati, dan mencari bekal hidup dan kematian. Itulah orang yang mati. Sebab kalau hati dan logika alam pikir hanya kita terpitu dapat tipu daya dengan dunia, lupa akan mati, sehingga kita melalaikan bekal hidup sudah kematian itu lalai. Mati itu pasti, siksa kubur ada, maksar itu ada, neraka itu ada, surga ada, yakin keberadaan semuanya itu. Bekal menuju kematian, perjuangan di masjid ini harus ada. Karena masjid adalah langkah jihad kita menuju kepada kematian nanti. Terutama yang sepuh, ayo kita muliakan yang sepuh, yang muda, roh etika dan tata krama. Biasanya pergeseran yang semacam ini Bapak Ibu, itu antara gak ro duga, gak ro apa itu tata krama. Sing enom iku rumangsa sombong enome,
sehingga nyepelino wong tuwa. Sing wong tuwa ya ngono rumangsa menghargai tuwae, sehingga sama-sama akunya. Padahal ini jihad di rumah Allah. Kita tinggalkan semuanya. Sing nom, ayo kita muliakan yang sepuh, kita minta doa restunya, kita muliakan sebagai raja, kita minta fatwanya. Sing nom, ayo. Sing tua selalu mendoakan, memberikan semangat kepada yang muda. Mati pasti, siksa kubur pasti adanya, neraka pasti. Kita hanya satu langkah, dua langkah saja menuju finish apa yang kita inginkan. Kenapa? Kita regenerasi, kita siapkan generasi anak-anak kita itu. Siap melayani umat di Namiro itu Pak 24 jam itu dengan siap melayani umat loh. Apa? Senyum, ikhlas, amanah, profesional. 24 jam. Bahasa komunikasi kita kepada pelayan, kita sampaikan kepada yang kita layani tadi. Minta tolong, terima kasih, mohon maaf. Itu bahasa pelayan. Akhirnya di dalam apa Pak Bu Sutra ambunan terambuka sekali parfum dari siji bedak dari siji. Ibu ini masjid Bu, mohon maaf Bu ya, kalau di masjid dan berias diri di masjid Bu, mohon maaf Bu, makasih Bu ya. Cara menyampaikan semacam itu Bu, berahi di masjid. Iya, aku ngapain Pak di masjid itu kasih dok. Itu loh Pak pengaruh. Siap melayani umat 24 jam. Tatanan itu harus ada di dalam hati kita masing-masing. Ya Pak ya, nggak usah kita menyalahkan satu sama yang lain. Itu ya. Maka kenapa Masjid Namiro kita duduk? Kita ambil surat An-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah begitu. Itu Allah sendiri ya, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu ketika berzikir menyebut asma Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati. Bagaimana konsep menggetarkan hati tadi? Getar hati karena dosa, getar hati karena cinta, getar hati karena ingin berjumpa dengan Allah. Inilah Pak, kita praktekkan di Masjid Namiro. Ya. Sehingga menciptakan rindu ingin berjumpa dengan Allah, itu kerinduan kita ciptakan. Gimana caranya? Satu, ya, dan masjid panjenengan lahan parkir yang baik. Mereka ada. Ya pakai hati ya Pak ya, yang penting pakai hati aja ya. Jadi konsepnya kan begitu. Satu, parkir pertama. Yang kedua, kebersihan, konsep kebersihan lingkungan, tadabbur alam, konsep penataan alam. Itu akan menunjang dalam kita untuk beribadah nanti, kenyamanan. Lalu tempat wudhu Pak, tolong. Tempat wudhunya di sini memang Pak ya, pegawai di sini kemarin bangun tempat wudhu di sana. Itu untuk laki-laki, yang ini untuk nanti dimanfaatkan untuk perempuan. Itu pegawainya ada 39 ya Pak ya. Yang bertugas di tempat wudhu itu hanya satu, jam 7 pagi sampai jam 7 malam, hanya tugasnya membersihkan saja tempat wudhu. Kenapa? Panjenengan dari Sleman, Jogja ke Namiro ingin berjumpa dengan Allah. Dadae, ketika panjenengan wudhu, ada najis yang menempel di jasad panjenengan atau pakaian panjenengan. Kira-kira sholat panjenengan terpundi? Sana buatan? Siapa yang tanggung jawab? Kak saya. Karena dalam wilayah kewenangan panjenengan. Ini loh Pak, maka nyambut gawe Namiro, masjid, bukan masjid ada di Namiro. Masjid, balake kuwi gede loh Pak. Tapi gak kerasa halus. Karena panjenengan menggagalkan saya, kita, kami menggagalkan mereka untuk berjumpa dengan Allah karena najis yang ada di depan wudhu tadi. Maka sangat khawatir, berusaha semaksimal mungkin satu orang jam 7 pagi sampai jam 7 malam tugasnya hanya membersihkan tempat wudhu. Untuk ini kami berurutkan ke sini itu dalam rangka studi banding.
dibanding tuh saya berikan gambaran Nurulita ya. Kalau Nurulita itu mungkin karena sudah terlalu lama malah seperti tidak punya bentuk kan, terang gitu ya. Jadi kalau dikatakan tadi 60-40% oleh Bapak Gusman, itu memang betul adanya, tapi itu justru variasi yang tidak, ya mindsetnya berbeda-beda. Ya, saya kalau tadi yang tua disuruh memberikan suri teladan yang baik, yang muda menghormati tadi ya. Ya, mungkin bisa jadi kalau itu terrealisasi mungkin bisa cepat merealisasikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Ini kan masjid, ya, bukan bisnis, ya kan? Ini kan masjid. Objek yang kita bedah itu masjid, Pak, ya kan? Terus misalnya saja layakkah, ya kan? Di antara kita di masjid itu misalnya bahasa eleknya apa Mbak ya? Bermusuhan, terus pokoknya kan dikeren ya. Bersaing. Iya. Pantes. Ya, ayo kita gali aja lah. Masjid yang kita bedah kan masjid, rumah Allah. Kira-kira kita masuk ke rumah Allah itu dengan bahasa hati yang kotor, iku pantes apa ora? Ngono lho, Pak. Nggih, Mbak ya. Kan ngoten ya, Mbak. Pantes napa mboten? Kan ngoten ya. Bahasa ya, itu kok panjenengan saking putih. Pantes napa mboten? Kula lan panjenengan mlebeten rumah griyane Allah niki dengan membawa hati yang kotor. Pantes napa mboten? Yang kita bedah itu masjid. Hilangkan semuanya, itu hilangkan. Yang kita bedah itu masjid, yang kita layani itu umat. Beda lah, nek panjenengan bisnis. Babacokan sak polo enggak masalah bersaing bisnis kok. Tapi ini rumah Allah. Satu zarah pun penyakit yang ada di dalam hati kita sembunyikan di dalam laut, di atas gunung, di dalam batu, oleh Allah ditampakkan. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Tugas takmir itu kan pertama melayani dan kedua mengayomi seluruh jamaah. Itu tidak dibedakan antara kemarin kamu siapa, sekarang siapa, kan kita tidak bedakan. Yang ada situ sama-sama jamaah. Loh, iki loh fungsinya takmir, Pak. Peka, cerdas, mengambil sikap, begitu. Iki tanda-tanda gak enak ini. Kuncinya apa? Infak menurun. Sederhana loh. Kita bermain cerdas, bermain septic hati itu. Nah, berhubungan kali panjenengan begitu, apa sih manfaatnya panjenengan berorganisasi ketakbiran di rumah Allah ini? Kan begitu sih. Apa sih penyakit itu panjenengan pelihara? Kan gitu loh ya Pak ya. Iya mbok iya, itu tadi saya sampaikan. Tidak ada ini, semuanya kita tinggal semuanya. Ini rumah Allah dan kita layani adalah itulah lah Pak. Saya mohon itu aja. Sing sepuh ya ayo, sing nom yo ngono gitu loh. Ayolah. Sing sepuh kita carikan tempat yang indah, gitu ya. Sing nom mencarikan, gitu loh. Jangan bahasa apa ya saya gitu. Ya, awas loh ya. Nom iku pakai dosa loh ya. Di kutuk arep tua ya lara ya. Berarti intinya Gini loh ya. kan yang penting Pak, tolong Pak ya. Wong Jawa ku nek dilungguhi kan monceng sih. Ya iya dilungguhi lah, diciptakan silaturahmi. Jawa loh ini wong Jawa loh ya. Jawa. Ya, Jogja kan Jawa. sementara kita dari orang Jawa banyak. Lungguhi mereka yang sepuh. Silaturahim lah. Silaturahim, jemput pula. Selondoi Pak ya. Ya, apa sih salah ya, apa suruh ini? Tetap Pak, nggak senang membesarkan, nggak senang. Hancur nanti aman. Jadi kalau kita berangkatnya dengan semacam ini, nanti kita akan diginikan lagi. Tidak membuat suatu struktur yang baik, tidak akan buat.
Tapi bagaimana merubah, ya, saya bilang sebagai inovator, merubah konsep-konsep itu. Nah, perubahan ini pasti membawa korban. Bagaimana menutup korban gak berlaku jatuh yang dalam, obati dengan silaturahmi. Karena tidak ada intervensi. Kan begitu ya? Ya kan Bapak maunya begitu, masukkan infak aja kan? Kalau misalnya. Sehingga kita tidak terangan-angan seorang-orang kan? Bapak selalu bertanya, mau sak takmir saja kenapa sih? Yo sak jamaah sak kampung sih. Beda kalau mesin namiral ya, mesin transit loh ya. Beda lah. Yang kita hadapi itu orang banyak, orang bermacam-macam kan yang kita hadapi karena mesin transit. Kalau panjenengan kan tetep aja. Mulek gak mulek jauh mulek kan itu kan. Iya kan? Iya Mbak ya? Iya. Komplek Pak. Iya, iya Bu ya. Ya kan gitu, ngapain? Insya Allah, ya Mbak ya. Takmir yang bagus adalah takmir apa kata umat. Takmir apa kata siapa umat siapa. Itulah ya. Sanjinan kan sebenarnya janji. Ajur mumur nah ini jamaah. Iya betul. Nah apa Bapak sampai Pak Tamir juga jamaah sebelah lain kabar kan juga jamaah makanya. Dan begitu ya. Hilangkan Pak semuanya ya. Jangan membawa luka. Mati jangan membawa luka. Mbak, sing sepuh ya ngono Mbak tungane sing enom Mbak ya. Mohon, sing sepuh tungane sing enom. Itu toh. Dan sampai ini misal wong siji, sampai ini kayak wong siji misalnya saya kan kenapa dong? Iya. Nah, wong siji itu urusan dengan pribadi sampean. Wis ngono ae. Ya. Jadi ojo dikaitan dengan yang lain. Oh, ya. Dan juga Bapak saya mohon maaf Ibu. Saya mohon maaf ya. Terima kasih. Apa yang kita laksanakan di Masjid Namira diridhoi Allah SWT dan hasilnya menuju ke barokahnya Masjid Nurul Huda. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ismo Fandi, Bapak Jaka Triana, Bapak Gusmat, Bapak Subianto, Bapak Suyitno yang telah mempelopori terlaksananya studi banding dari takmir Masjid Nurul Huda ataupun jamaah Masjid Nurul Huda ke Masjid Namira di Lamongan. Bahwa marilah kita pertama secara bersama-sama punya niatan untuk sama-sama memakmurkan Masjid Nurul Huda. Yang kedua, kita sungguh-sungguh secara serius melaksanakan program-program yang dijalankan oleh takmir untuk memakmurkan Masjid Nurul Huda. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan ibu-ibu untuk bersama dan bapak-bapak untuk bersama-sama ngasuh kawruh di Masjid Namira Lamongan. Terima kasih kepada kru INT, terutama Mas Nanang dan Mas Dian. Semoga kebersamaan kita tidak berhenti cukup di sini, Mas.